Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review lanjutan dari drama Buried Hearts yang makin seru tentunya. Gimana kelanjutannya? Ini dia. Bye Mimin. So Dong-jung langsung pergi untuk menyelamatkan dirinya. Dia langsung pergi ke parkiran dan ketika di sana dia melihat bahwa ada ternyata pengawal pribadi dari Pak Yom. Disinilah dia langsung marah dan menabrak pengawal Pak Yom itu. Setelah itu So Dong-jung langsung mendatangi rumah Pak Yom sambil membawa pengawalnya dan mengatakan bahwa dia belum ingin kehilangan nyawanya dan meminta pengampunan kepada Pak Yom Jang-son. Awalnya Pak Yom ini nggak mau, tapi So Dong-jung bilang bahwa dia memiliki uang sekitar 39 miliar won yang nantinya bakal dia kasih sama Pak Yom. Nah karena itulah akhirnya Pak Yom kan ini mata duitan banget, jadi dia bilang oke, dia setuju dengan hal itu. Namun Dong-jung memiliki sebuah syarat di mana kalau misalkan dia itu memberikan 2 miliar terlebih dahulu, kemudian 7 miliar lagi bakal dia berikan kalau misalkan dia itu bisa keluar dari rumahnya Pak Yom dengan aman, dan sisanya 30 miliar bakal dia transfer setelah dia benar-benar aman dan juga bisa dibiarkan pergi. Dan langsung dong So Dong-jung mentransfer uang yang dia sebutkan tadi sebesar 2 miliar won. Lalu dia suruh sama Pak Yom untuk ngecek, dan setelah dicek sama pengawalnya Pak Yom, dia bilang uangnya memang sudah masuk ke rekeningnya Pak Yom. By the way, rekening yang digunakan Pak Yom adalah rekeningnya di Bank Swiss. Kenapa ya untuk dana-dana gelap gitu sering banget digunakan Bank Swiss, ya kan? Nah, setelah itu So Dong-jung langsung pergi dari sana, dan ketika itu ternyata Enam itu kan meminta beberapa makanan dari bibinya, dan di sanalah mereka berdua bertemu lagi dan langsung aja tangga babi bu So Dong-jung langsung ngokop Enam vacuum cleaner padahal kan udah istri orang. Tapi Enamnya juga nggak nolak sama sekali. Setelah itu suaminya Enam datang dan untung aja Dong-jung gercep pergi dari sana, dan dia kira Enam tuh terjatuh karena kan beberapa barang yang dibawa sama Enam itu terjatuh ke tanah. Tapi Enam nggak menjawab apa-apa, dia cuma diam aja. Sesampainya Dong-jung di rumahnya, dia ngecek ternyata di bawah mobilnya itu dipasang pelacak sama si kakek tantrum Yom Jang-son. Dan lalu setelah itu dia copotlah pelacak tersebut. Nah, ketika dia sudah sampai ke rumahnya, dia menelpon seseorang yang tidak disebutkan namanya. Kita panggil aja namanya adalah Eda Bunga. Jadi So Dong-jung meminjam uang kepada si Eda Bunga, yang kebetulan si Eda Bunga ini ngebuka toko penjual alat-alat musik gitulah, kayak gitar dan juga lain-lain. Si Eda Bunga bilang oke, datang aja ke rumahku. Nah gak lama setelah itu Dong-jung langsung datang ke rumahnya si Eda Bunga. Dia meminjam uang yang cukup besar dan si Eda Bunga nggak bermasalah dengan hal itu karena dia punya cukup banyak uang. Dan si Eda Bunga ini juga ternyata jago banget untuk meretas situs gitulah. Jadi dia tanya sama Dong-jung kenapa Dong-jung menggunakan situsnya dia untuk meretas akun bank milik si kakek tantrum. Nah, ternyata waktu Dong-jung pengen transfer itu uang yang 2 miliar won tadi, disitulah dia manfaatkan kesempatan untuk meretas akun bank dari si kakek tantrum. Karena kebetulan waktu itu dia lagi ngedengerin musik dan juga Dong-jung mencoba mengalihkan perhatian dari pengawalnya Pak Yom. Ya sudah, setelah itulah Dong-jung memulai meretasnya dan dia berhasil. Makanya setelah itu dia langsung nelpon si Eda Bunga untuk ngebantu dia ngeretas akun bank dari Pak Yom. Dia juga meminta 2 HP sekali pakai miliknya si Eda Bunga. Setelah itu dia nelpon si kakek tantrum dan mengatakan bahwa dia sudah mentransfer 7 miliar sisanya. Nah kemudian diceklah sama si kakek tantrum dan ternyata memang udah masuk uangnya. Dan ketika itulah Dong-jung mencuri password yang dimasukin sama si kakek tantrum. Karena kan Dong-jung ini sekali lihat dia bisa langsung hafal apa yang diketik sama si kakek tantrum dan juga pengawalnya. Dong-jung senyum-senyum dong, tinggal tunggu waktu aja dia untuk mengambil alih akun tersebut. Setelah itu Dong-jung mampir ke toko roti milik ibunya Ji Sunu, anaknya Pak Cha. Nah kemudian disamperinlah dia sama Sonu. Sonu bingung ini nih kira-kira siapa, kan awalnya dia pikir polisi tapi ternyata bukan. Dan tiba-tiba ketika Dong-jung keluar dari mobilnya, Sonu tuh takut diapa-apain, tapi ternyata Dong-jung malah ngebantuin dia untuk mengangkut barang-barang tersebut. 엄마 얘가 아는 사람이야? Gak lama setelah itu ibunya Sonu datang dan Sonu bertanya sama ibunya apakah dia kenal dengan Dong-jung ataupun tidak. Lalu ibunya langsung menghampiri Dong-jung dan bertanya apa tujuan Dong-jung di sana, karena dia tahu kalau misalkan Dong-jung ini adalah
kenalan dari Pak Cha. Lalu Dongju mengatakan bahwa kenapa kalau misalkan Ji Sunu itu tidak mewarisin marganya Pak Cha. Ternyata ibunya Sunu tuh nggak mau. Namun Dongju mengatakan bahwa suatu saat nanti dia bakal mengatakan semuanya kepada Ji Sunu karena mau nggak mau Sunu tuh harus mewarisi marga dari Pak Cha. Nah ternyata Ji Sunu itu mengikutin kemana Dongju pergi dan setelah itu mereka sempat ngobrol dan juga bermain bersama dan juga foto-foto dan ternyata Dongju itu mengirimkan fotonya dan juga kegiatannya kepada Pak Cha bersama dengan Ji Sunu. Ya Pak Cha seneng banget dong ya kan. Sampai-sampai dia nggak sabar kalau misalkan Ji Sunu tuh tahu bahwa dia adalah ayah kandungnya. Setelah itu Pak Cha ngajakin Dongju untuk makan malam bersama keluarga besarnya. Dan sebenarnya dia juga kepo dengan luka di lehernya Dongju, cuma dia nggak bertanya. Lalu Dongju tiba-tiba pengen mengajukan cuti. Akhirnya Pak Cha bilang oke nggak apa-apa. Lagian Dongju tuh udah lama banget nggak cuti kan. Setelah itu mereka sampailah di ruang keluarga berkumpul semuanya. Gak lama setelah itu datanglah Enam dengan kondisi yang seperti ini. 우리 은남이 이렇게 맞고 살면 안 되는. Ternyata wajahnya Enam itu ada beberapa lebam gitu yang ternyata dia tuh berantem sama suaminya. Dongju pengen megang gitu kan, cuma ya harus dia tahan gitu. Nah gak lama setelah itu suaminya Enam datang dengan kondisi kakinya yang juga kayak gitu. Jadi disinilah keluarga mereka paham kalau misalkan Enam sama suaminya itu baru aja berantem. Ketika Enam diajak pulang sama suaminya, Enam gak mau dan ya gelangnya terputus. Disitulah suaminya Enam langsung ngeh bahwa tato di tangannya Enam itu mirip banget dengan punyanya So Dongju. Nah disitulah dia semakin yakin bahwa Enam sama So Dongju itu dulunya memang ada hubungan spesial. Karena ini udah masalah keluarga besar, jadinya Dongju tuh disuruh pergi dulu untuk sementara waktu. Dan kakeknya Enam bilang, jadi suami Enam ini pulang dulu aja biar Enam sementara waktu tinggal di rumah itu dulu. Dan Pak Cha juga minta tolong sama suami Enam untuk menjelaskan kepada si kakek tantrum bagaimana kondisinya saat ini biar dia nggak tantrum. Nah setelah si suaminya Enam itu pergi, ya kan Dongju sempat-sempatnya pergi ke kamarnya Enam dan Enam kaget banget dong ketika Dongju itu menghampirin dia ke kamarnya. Lalu Dongju meluk Enam dan bilang bahwa dia bakal menghubungi Enam sebentar lagi dan dia kasih Enam ponsel sekali pakai. Nah, gak lama setelah itu datanglah ayah tirinya Enam dan dia tahu kalau misalkan So Dongju itu baru aja dari sana. Lalu diajaklah Enam untuk berbicara berdua. Dia tanya apa yang terjadi antara Enam dan juga suaminya. Enam bilang bahwa emang itu gara-gara suaminya itu kepo tentang Dongju, apalagi Dongju itu dijelek-jelekin sama dia karena dia juga tahu bahwa Enam sama Dongju itu memiliki hubungan spesial dan diiyakan sama Enam. Gara-gara itulah mereka itu berantem. Dan ditegaskan lagi sama Enam bahwa dia itu mencoba untuk melupakan Dongju tanpa menyesal sama sekali, tapi ternyata nggak bisa. Setelah itu ibunya Enam dikejutkan dengan foto-foto yang beredar bahwa Dongju dan juga anaknya Pak Cha itu akrab banget. Nah ketar-ketirlah emaknya Enam dan juga ayah tirinya. Sementara itu So Dongju mulai menjalankan rencananya untuk segera mengambil alih akun bank dari si kakek tantrum. Dia hubunginlah si Edak Bunga dan mereka bakal langsung melaksanakan rencana mereka karena sudah H-1 nih ceritanya gitu kan. Nah keesokan harinya So Dongju udah gak sabar lagi untuk mentransfer 30 miliar won sisanya kepada kakek tantrum. Dia hubunginlah Pak Yom dan dia bilang dia sudah mengirimkan sisanya. Dicek lagi lah sama Pak Yom dan kata pengawalnya emang sudah masuk ke akun mereka. Nah setelah itulah So Dongju tanpa berpikir panjang dan juga gak memberikan kesempatan sama si kakek tantrum untuk menikmati uang itu. Nah langsunglah dia ubah passwordnya. Hahaha. Dan dia kabarin juga kepada si Edak Bunga bahwa hutangnya sudah dia bayarkan kepada si Edak Bunga. Sekaligus sama bonus-bonusnya juga lah gitu. Si Edak Bunga otomatis seneng banget dong karena kan ya uangnya udah kembali dan bahkan dia mendapatkan bonus juga. Setelah itu Dongju langsung nelpon Enam dan mengajak Enam besok harinya untuk bertemu di pantai. Nah karena kan besoknya itu sudah hari cutinya Dongju, dia benar-benar menikmatin hari cutinya. Dia menyewa kapal pesiar untuk dia gunakan nantinya bersama dengan Enam. Dan karena udah waktunya Enam datang seharusnya jadinya Dongju itu bakal pergi lagi ke daratan. Dan sambil menunggu Enam dia itu berkelana dan juga sempat bermain dengan anak-anak di sana dan juga menikmatin es krim. Karena dia lihat kebetulan si anak ini kan makan es krim kok kayaknya enak ya kan, dia beli juga lah es krimnya.
Sebenarnya pada waktu itu Enam udah datang, cuma dia sengaja lama-lamain aja. Dia juga melihat ke arahnya Dongju, terus Dongju berpikir kok Enam nih lama banget nggak datang. Ya udah dia putuskan lah untuk menelpon Enam. Lalu Enam angkat dan dia bilang bahwa dia lagi di rumah dan nggak bakal datang ke sana. Nah Dongju sebenarnya sedih ya kan. Nah ketika itu Enam pengen kasih kejutan dan ketika dia mau keluar dari mobil itu, tiba-tiba orang-orang suruhan dari si kakek tantrum datang dan juga menciluk si Enam ini. Jadi ya mereka kagak jadi ketemu dong. Lagian si Enam banyak kali gayanya ya kan. Jadi ya sudahlah, akhirnya Dongju juga kagak ngelihat Enam dan berpikir bahwa Enam tuh nggak datang. Dan supir taksi tadi yang ngantar Enam dibayar sama pengawalnya si kakek tantrum. Ya udah akhirnya Dongju balik lagi ke kapalnya, padahal dia udah nyiapin baju sama bajunya dia sama Enam, tapi terpaksalah dia ngerekam sendiri dan ngebuat vlog untuk menunjukkan kemampuannya memainkan alat musik ini kepada Enam. Sementara itu Enam ya dapat apesnya aja, makanya petantang petenteng banget sih jadi orang. Selain menunjukkan kemampuannya memainkan alat musik ini, Dongju juga bilang bahwa dia sudah memperbaikin gelangnya Enam yang sempat rusak kemarin. Nah setelah itu dia akhirin vlognya, lalu sampai malam dia menikmatin cutinya di kapal pesiar itu. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba aja dia dihampirin oleh seseorang yang gak dikenal. Nah kemudian tiba-tiba aja orang itu langsung ngedor So Dongju, kena dia sebenarnya. Terus dia untuk menyelamatkan diri dia langsung lompat dari kapal. Namun orang tersebut terus-terusan dor So Dongju hingga akhirnya So Dongju itu pingsan dan dia langsung tenggelam. Yang ternyata orang itu adalah ayah tirinya Enam, si Heo Ildo kampret ini. Dan iya, itu suruhan dari si kakek tantrum. Dialah yang memiliki ide tersebut. Dan Ildo ini kan nurut aja gitu loh. Padahal diperingatkan sama ayah mertuanya untuk jangan akrab sama si kakek tantrum itu. Jadi kakek tantrum pikir kan kalau misalkan Dongju itu udah meninggoy, jadi ya udah mereka harus merayakannya. Dan dia bilang dia tuh memiliki uang yang udah dikirimkan sama Dongju cukup banyak dan dia bakal kasih juga beberapa sama Hoildo. Dan ketika dicek sama pengawalnya, loh kok nggak bisa login nih, ya kan nggak bisa masuk ke akunnya. Lalu dia kabarin lah si kakek tantrum bahwa kayaknya itu diretas sama So Dongju. Panik lah di sini si kakek tantrum, makin tantrum lah dia, ya kan dia nggak terima dong. Lalu dia pergilah ke Hoildo, dibilang bahwa kalau misalkan akunnya itu diretas sama So Dongju. Dan akhirnya dia kan nggak mau dong disalahin sendiri, jadi dia nyalahin orang lain lah. Ya Ildo inilah jadi korbannya. Jadi dia minta sama Ildo untuk bertanggung jawab dan mengembalikan uang-uangnya apapun yang terjadi. Ildo yang panik banget dan gak tahu harus gimana karena dia gak punya uang sebanyak itu. Tapi kakek tantrum gak peduli sama sekali karena dia ngancem kalau misalkan kegiatannya Ildo menghabisi nyawa Dongju, dia ada rekamannya semuanya. Mulai dari Ildo itu nyawa kapal sampai menghabisi nyawanya So Dongju. Sementara itu Dongju terdampar di suatu tempat dan ini balik ke awal pembukaan episode 1 kemarin. Nah dia itu ternyata nggak diselamatkan sama si bangke ini, dia cuma ngambil jamnya dan langsung ngehanyutin si Dongju lagi. Emang kampretnya orang. Nah malamnya ya kan, ketika dia lagi menikmatin makanannya, tiba-tiba dia didatengin lah sama Dongju. Dia kira itu adalah hantunya Dongju dan dia langsung kaget dan juga teriak karena ketakutan. Terus tiba-tiba Dongju pingsan dan akhirnya dia memutuskan untuk ngebantu Dongju. Sementara itu di rumahnya Pak Cha sedang menikmatin makan mie instan buatan cucu kesayangannya Taeyun karena dia suka banget dengan mie instan buatannya Taeyun. Tapi si Enam nih kan gak mau, ya udah diambil lagi sama kakeknya. Nah terus gak lama setelah itu si Ilho pulang dan kan dia tetap diancam nih sama si kakek tantrum. Ya udah dia memutuskan lah untuk pergi ke berangkasnya mertuanya, lalu dia mencoba untuk mengambil buku yang dia ingat bahwa di situ tuh ada passwordnya ya kan. Dan dia akhirnya mendapatkan passwordnya, dia foto dan dia coba masukin password berangkasnya, tapi ternyata error karena kan dia nggak tahu kalau itu udah diganti sama Pak Cha. Nah sedih lah dia dan juga pusing kayak mana caranya untuk mengembalikan uang si kakek tantrum. Padahal kalau misalkan dia dengarkan kata-kata mertuanya untuk nggak deket sama si kakek tantrum, dia aman. Kau sih bodoh kali jadi orang. Rasakan itu mampus kau. By the way untuk Dongju, iya
dia akhirnya sadarkan diri. Kira-kira apakah yang bakal dilakukan sama Dongju? Apakah dia bakal ngebalas dendam? Kita lihat next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.